Kita ke informasi pertama, Saudara. Keluarga siswa SMK yang meninggal ditembak polisi di Semarang, Jawa Tengah merasa kecewa tidak dilibatkan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Padahal keluarga mengaku sudah mempersiapkan bahan dan bukti kejanggalan dalam kasus penembakan. Perwakilan keluarga korban mengaku telah menerima surat panggilan untuk hadir di gedung DPR, namun diinformasikan acara dibatalkan dan diganti dengan kehadiran secara daring. Namun setelah menunggu untuk bergabung secara daring, pertemuan tidak dapat diakses. Padahal keluarga telah menyiapkan bahan dan bukti serta ingin menyampaikan kejanggalan yang ditemukan keluarga. Keluarga berharap Komisi 3 DPR bisa melihat kasus ini dari dua sisi, termasuk dari sisi keluarga. Undang di Jakarta ikut di itu hari Minggu. Tetapi pasangan hari Selasa hari ini sebetulnya. Tetapi Minggu sore dibatalkan. Hari Senin sore lewat Zoom, sehingga bisa siapan tadi dengan lengkap Zoom. Ternyata setelah kami hubungi dan langsung di Jakarta di TV ada saat telepon, Pak, mohon maaf, ini untuk keluarga tidak dimakan Zoom. Oh ya sudah. Jadi DPR itu bohong, nggak bilang gitu. Saya kecewa terus terang karena mempersiapkan semua untuk Zoom dan apa yang misalnya siapkan ternyata tidak jadi Zoom. Ya mudah-mudahan harapan kami bisa dipanggil oleh Komisi DPR RI untuk RDPU supaya kami bisa menyampaikan bagaimana sih perasaan keluarga. Dalam rapat di Komisi 3 kemarin, polisi memperlihatkan rekaman kamera pemantau atau CCTV saat anggota polisi Aibda Robik Zainuddin diduga menembak siswa SMK di Semarang. Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang menyebut polisi terpaksa menembak saat hendak membubarkan tawuran. CCTV diperlihatkan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR Selasa pagi. Dalam CCTV terlihat suasana jalanan sepi. Pelaku penembakan sempat berbalik arah memindahkan motor lalu menembakkan senjata api ke arah pengendara motor yang tengah kejar-kejaran melintas. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengklaim polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan tawuran. Materi di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini. Bentar Pak. Ini anggota ini? Ini anggota Pak. Maksud akan mengejar, mengikuti rombongan yang tadi yang bawa. Bentar, ini anggota Pak ya? Dia ini ya? Betul. Oke, tunggu bentar. Namun belum sempat. Oh, dia menghalangi supaya orang nggak kejar-kejaran. Belum sempat yang ngejar itu dibalik kanan lagi Pak. Oh, jatuh tuh ya? Siap. Di hadapan Komisi 3 DPR, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar juga meminta maaf atas kejadian penembakan yang dilakukan anggotanya hingga seorang siswa SMK tewas. Kapolrestabes Semarang mengakui anggotanya lalai dan teledor dalam menggunakan senjata api sehingga menyebabkan hilangnya nyawa. Kombes Irwan mengaku siap dievaluasi dan bertanggung jawab sebagai pimpinan dari pelaku. Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama. Dan atas segala tindakan dari anggota saya, Brigadir R, yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, apapun bahasanya. Saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini.
Untuk mengetahui perkembangan kasus penembakan siswa SMK, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah di Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Novelia, bagaimana sikap keluarga korban terkait dengan batalnya mereka untuk menghadiri RDP kemarin? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Memang kemarin telah dilaksanakannya RDP atau rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 di Senayan, Jakarta. Ya, Bella dan juga saudara, reaksi ataupun dari keluarga korban itu menyayangkan dari sikap kepolisian. Hal ini dikarenakan kemarin dari pihak keluarga korban itu mendapatkan undangan terkait dengan RDP di Komisi 3 DPR, namun dinyatakan dibatalkan dan diganti dengan pertemuan secara daring. Namun saat pihak keluarga korban ingin memasuk atau mengakses dari rapat secara daring tersebut tidak diizinkan. Padahal dari pihak korban sendiri sudah menyiapkan bukti dan juga beberapa video ataupun barang bukti begitu ya untuk diucapkan atau dikatakan atau diucapkan pada saat RDP. Namun karena tidak mendapatkan akses sehingga pihak keluarga korban pun tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan segala bukti-buktinya yang ada di pihak keluarga korban. Dan selain itu juga pihak keluarga korban itu juga menyikapi atau menyoroti sikap dari kepolisian yang lebih meng-up ataupun lebih menaikkan kasus tawuran yang dimana sudah dibantah dan juga sudah dikatakan saat RDP kemarin. Dari Propam juga mengatakan bahwa tidak ada tawuran pada saat kejadian, dan dari CCTV ataupun dari rekaman CCTV yang tersebar di sosial media juga juga tampak terlihat bahwa tidak ada tawuran, dan itu awal mulanya dari Aibda R itu tidak dipepet di jalan dan juga jalannya dimakan oleh korban hingga akhirnya mengeluarkan tindakan berlebihan dengan senjata api. Dari pihak keluarga korban juga menyayangkan sikap kepolisian yang terkesan menghambat dan juga tidak transparan terkait dengan proses penyelidikan dari penembakan terhadap Ananda ataupun dari terhadap korban yang menyebabkan meninggal dunia. Selain itu juga keluarga merasa keanehan pada saat dari pihak kepolisian menyatakan bahwa korban itu memiliki senjata tajam yang hingga saat ini bukti dari senjata tajam itu tidak ada, dan juga pihak keluarga korban itu meminta kepada kepolisian untuk mengeluarkan bukti-bukti terkait dengan pembelian senjata tajam yang dikatakan oleh kepolisian. Bella. Baik, terima kasih Novelia Hasanah. Kita akan nantikan apakah Komisi 3 juga akan memanggil keluarga korban. Terima kasih Novelia Hasanah langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.